Latar belakang penghindaran pajak dan pengelakan pajak. Perusahaan menganggap pajak merupakan tambahan beban yang dapat mengurangi keuntungan perusahaan sehingga sering melakukan tindakan agresivitas pajak untuk dapat meminimalkan beban pajak perusahaan. Ada beberapa keuntungan yang diperoleh perusahaan dengan melakukan agresivitas pajak, yaitu keuntungan berupa penghematan jumlah pajak yang harus dibayarkan perusahaan kepada kas negara, sehingga jumlah penerimaan yang dapat dinikmati oleh pemegang saham menjadi lebih tinggi. Selain itu, para manajer dan stakeholder lainnya akan mendapatkan kompensasi atau bonus karena adanya peningkatan laba yang diperoleh secara langsung maupun tak langsung. Penghindaran pajak atau tax avoidance. Penghindaran pajak atau tax avoidance adalah upaya untuk meminimalkan beban pajak secara legal dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan suatu negara. Penghindaran pajak muncul sebagai respon dari wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang kompleks dan tarif pajak yang dianggap tinggi. Beban pajak yang tinggi, kurangnya pengawasan dan penegakan hukum, motivasi untuk memaksimalkan keuntungan. Dasar hukum terkait penghindaran pajak yakni UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Contoh praktik penghindaran pajak atau tax avoidance: 1. Pemberian hibah secara tidak wajar. 2. Rekayasa hutang. 3. Penggunaan tarif PPh yang tidak semestinya. Misalnya PPh final 0,5% daripada tarif normal 20%. 4. Pemberian fasilitas tidak sesuai. 5. Strategi melalui pemilihan bentuk dan kegiatan usaha. Metode penghindaran pajak yang sah. Memanfaatkan pengurangan pajak, memanfaatkan struktur bisnis yang efektif, memanfaatkan perjanjian pajak bilateral, mengoptimalkan biaya operasional. Resiko penghindaran pajak yakni sanksi pajak, kerusakan reputasi, kehilangan kepercayaan. Adapun dampak dari penghindaran pajak yakni dampak positif, mendorong reformasi regulasi perpajakan dan memacu kreativitas dalam perencanaan keuangan. Sedangkan dampak negatifnya yakni mengurangi penerimaan negara, menciptakan ketimpangan dan ketidakadilan pajak, dan merusak moral kepatuhan wajib pajak lainnya. Pengelakan pajak atau tax evasion. Merupakan tindakan ilegal yang dilakukan oleh wajib pajak untuk menghindari pembayaran pajak yang seharusnya dibayar. Kurangnya integritas wajib pajak, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, kesenjangan sosial, dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Pengelakan pajak merupakan penghindaran pajak dengan cara yang ilegal, yaitu melakukan penghindaran pajak yang menyimpang atau bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku. Dasar hukumnya yakni Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau UU KUP. UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 UU HPP. Tindakan kategori tax evasion: ketidaktahuan, kesalahan, kealpaan, kesalahpahaman. Penyebab tax evasion: ekonomi, kurangnya kesadaran wajib pajak, korupsi, sistem perpajakan yang tidak adil, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Adapun metode pengelakan pajak: yang pertama, menyembunyikan pendapatan; yang kedua, memalsukan dokumen; ketiga, menggunakan perusahaan yang tidak transparan; yang keempat, melakukan transaksi yang tidak wajar.
Lalu, apa perbedaan antara tax avoidance dan tax evasion? Yakni dalam aspek legalitas, metode, niat, dan sanksi hukum. Dalam aspek legalitas, tax avoidance legal tidak melanggar hukum, sedangkan dalam tax evasion ilegal atau melanggar hukum. Dalam aspek metode, tax avoidance strategi hukum perencanaan, sedangkan dalam tax evasion aspek metode pemalsuan manipulasi data. Aspek niat dalam tax avoidance mengoptimalkan posisi keuangan secara sah, sedangkan dalam tax evasion mengelak dari kewajiban pajak secara ilegal. Dalam aspek sanksi hukum, tax avoidance tidak dikenai sanksi hukum, sedangkan dalam tax evasion dikenai hukum, bisa didenda, dan dipidana. Tax avoidance dan tax evasion dalam agresivitas pajak. Menurut Muryani 2019, faktor-faktor pajak yang besar, biaya untuk swab fiskus, kemungkinan untuk terdeteksi, dan besar. Menurut CNBKK 2010, kelebihannya penghematan pajak dan peningkatan profitabilitas. Menurut Dharmapala dan Desain 2011, dampak negatifnya, resiko hukum, dan hilangnya reputasi. Menurut Subaida dan Pramatasari 2021, metode dan jenis pengukuran. Ada effective tax rate, comparative effective tax rate, effective tax rate gap, dan tax gap analysis. Tax avoidance dan tax evasion dalam pajak internasional. Tujuan kebijakan perpajakan internasional. 1. Untuk memajukan perdagangan antar negara. 2. Masing-masing negara berhak untuk menentukan pajak yang mengakibatkan perbedaan. 3. Perbedaan dalam penentuan pajak dan penentuan biaya. Menurut Dornberg, 1989 ada 3 unsur netralitas yang harus dipenuhi dalam kebijakan perpajakan internasional. Capital Export Neutrality atau netralitas pasar domestik, Capital Import Neutrality atau netralitas pasar internasional, National Neutrality. Faktor pendorong, yakni perbedaan sistem pajak antar negara, tarif pajak yang berbeda antar negara, adanya negara suaka pajak atau tax haven, kurangnya koordinasi antar otoritas pajak negara. Perencanaan pajak internasional, yakni ekspor, cabang, dan perusahaan anak. Permasalahan pajak internasional. Yang pertama, thin capitalization. Yang kedua, controlled foreign corporation. Ketiga, transfer pricing. Keempat, anti-stepping. Kelima, trade abuse. Keenam, associates enterprises atau hubungan istimewa. Ketujuh, special purpose company. Dan yang terakhir, tax haven country. Kesimpulan, pengelakan pajak atau tax evasion merupakan tindakan ilegal yang dilakukan oleh wajib pajak, baik individu maupun perusahaan, dengan cara memanipulasi laba kena pajak untuk menghindari pembayaran pajak. Praktik ini melanggar undang-undang perpajakan dan dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti ketidaktahuan atau ignorance, kesalahan atau error, kealpaan atau negligence, atau kesalahpahaman misunderstanding. Apabila terdapat indikasi pengelakan pajak, Direktorat Jenderal Pajak berhak melakukan pemeriksaan pajak dan memberikan sanksi administratif maupun pidana kepada pelaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penting bagi wajib pajak untuk memahami peraturan perpajakan secara benar dan memenuhi kewajiban perpajakan secara transparan dan jujur. Oke guys, itu semua tadi sudah saya jelaskan tentang perpajakan. Saya harap dapat membantu kalian. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya Gendis Permata Hati Pasihin mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.